Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ratu Winda Septiawati. Saya mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas A 2020 yang pada kali ini akan membahas tentang persamaan keadaan gas atau hukum Boyle-Gay-Lussac. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kepada teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah disediakan di description box ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, bisa dilihat oleh teman-teman di layar ada gambar orang yang sedang memompa sepeda. Loh, apa ya kaitannya kira-kira dengan materi kita kali ini dengan orang yang sedang memompa sepeda? Sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari fluida dinamis, di mana dalam fluida dinamis sudah membahas mengenai tekanan. Nah, materi pembelajaran kita kali ini masih ada kaitannya dengan tekanan gas. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan? Oke, kalau mau tahu apa kaitannya tekanan gas dengan materi kita kali ini, langsung aja yuk simak video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Let's go, check it out. Apa sih gas ideal itu? Terus apa aja sih hukum yang mendukung teori kinetik gas, bagaimana bunyinya, dan bagaimana contoh penerapan dari hukum tersebut? Sebelum mulai masuk ke pembahasan, pada pembelajaran kali ini terdapat indikator pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu menganalisis dan menjelaskan pengertian gas ideal, kemudian menjelaskan hukum Boyle dalam pemuaian gas beserta penerapannya, kemudian menjelaskan hukum Gay-Lussac dalam peningkatan suhu beserta penerapannya, dan menghitung besar persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran pada kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan pengertian gas ideal, kemudian peserta didik mampu menjelaskan hukum Boyle dalam pemuaian gas beserta penerapannya, kemudian peserta didik mampu menjelaskan hukum Gay-Lussac dalam peningkatan suhu beserta penerapannya, dan peserta didik mampu menghitung besar persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac. Baiklah teman-teman semua, dari video yang sudah kalian amati, silahkan kalian boleh memberikan pertanyaan atau menanggapi dari pertanyaan teman kalian di dalam grup WhatsApp yang telah tersedia. Baiklah, teman-teman semua sudah mengamati sebuah gambar dan sebuah video percobaan. Nah, teman-teman ada yang tahu gak sih kira-kira pada pembelajaran kali ini apa sih yang mau kita pelajari? Ya, betul banget. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang gas. Lebih spesifiknya, kita akan mempelajari tentang persamaan keadaan gas. Oh ya, buat teman-teman, jangan lupa sediakan buku dan alat tulisnya ya, dan simak dengan baik video pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja, ini dia materinya. Check it out! Sebelum kita membahas mengenai persamaan keadaan gas, kita perlu membahas terlebih dahulu nih terkait gas ideal. Apa sih gas ideal itu? Ada yang tahu? Sebelum kita mulai membahas gas ideal, kita juga perlu membahas terkait gas sejati. Gas sejati adalah gas nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya yakni gas yang kita hirup, gas yang keluar dari kendaraan bermotor, dan sebagainya. Gas sejati memiliki sifat dan interaksi yang sangat kompleks. Sedangkan gas ideal adalah gas teoretik yang digunakan untuk mempelajari perilaku gas. Sederhananya, gas ideal ini adalah model untuk perhitungan perilaku gas sejati atau gas nyata. Nah, gas-gas nyata itu seperti gas O2, H2, CO2, dan gas lainnya yang dapat mendekati sifat gas ideal ketika berada pada temperatur tinggi dan bertekanan rendah. Sehingga gas dalam teori kinetik adalah gas ideal dengan beberapa anggapan-anggapan dasar. Melalui sifat-sifat yang dimiliki oleh gas ideal, diharapkan orang-orang dapat menafsirkan sifat-sifat gas yang ada sebenarnya atau gas sejati dalam batas-batas tertentu. Dari segi pandangan mikroskopi, didefinisikan suatu gas ideal dengan membuat anggapan-anggapan dasar sebagai berikut. Yang pertama, ada gas ideal terdiri atas partikel-partikel yang jumlahnya banyak sekali.
Yang kedua, partikel-partikel tersebut tersebar merata ke seluruh ruangan. Selanjutnya, partikel-partikel tersebut senantiasa bergerak yang arahnya sembarang. Kemudian, jarak antar partikel jauh lebih besar dari ukuran partikel, sehingga ukuran partikel dapat diabaikan. Selanjutnya, tidak ada gaya di antara partikel satu dengan yang lain, kecuali bila tumbukan. Selanjutnya, tumbukan partikel dengan dinding tempat atau dengan partikel lain dianggap lenting sempurna, serta mengikuti hukum Newton tentang gerak. Nah, tadi sebelum kita memasuki materi pembelajaran, teman-teman sudah melihat ada sebuah gambar orang yang sedang memompa sepeda. Pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan, apa ya kaitannya pompa sepeda sama materi pembelajaran kita kali ini? Jadi, pompa sepeda merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada saat penghisap ditarik, maka volume udara yang berada dalam sebuah pompa tersebut akan membesar, serta udara tidak bisa masuk ke sebuah ban karena harus masuk melewati katup atau ventil dari karet. Apabila penghisap ditekan, maka volume udara di dalam sebuah pompa akan mengecil dan lalu udara bisa masuk ke sebuah ban melewati ventil karena tekanannya membesar. Oke, selanjutnya tadi teman-teman juga sudah mengamati sebuah video percobaan di mana di situ terdapat air yang terhisap masuk ke dalam gelas, yang di dalam gelas tersebut terdapat lilin. Kemudian saat airnya terhisap, lilin tersebut mati. Beberapa dari teman-teman juga sudah ada yang mencoba untuk menjelaskan maksud dari video tersebut pada grup WhatsApp. Ya, kurang lebih penjelasan dari teman-teman itu sudah benar. Tentunya video percobaan tersebut ada kaitannya dengan hukum Boyle. Nah, pada video tersebut, lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun, dalam ruang tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas, sehingga beberapa saat setelah lilin ditutup dengan gelas, api pada lilin semakin lama semakin redup, hingga akhirnya mati karena kadar oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Hal ini sesuai dengan hukum Boyle bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi, pada saat volume oksigen habis di dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin kecil. Selanjutnya, tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar daripada di dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar gelas terhisap masuk ke dalam gelas. Apa sih itu tekanan? Teman-teman pasti pernah meniup balon kan? Nah, apa yang terjadi pada saat kita meniupnya? Ya, benar sekali. Saat balon ditiup, balon akan menjadi besar dan mengeras. Semakin balon ditiup, keadaan balon semakin mengeras. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, benar sekali. Karena adanya tekanan. Jadi, tekanan gas di dalam ruang tertutup disebabkan oleh benturan-benturan partikel gas pada dinding tempat gas berada. Tekanan gas dipengaruhi oleh suhu dan volume gas. Nah, pada saat kita meniup balon, lalu balon menjadi besar dan mengeras, itu berarti semakin banyak partikel gas atau udara yang berada di ruang tertutup. Semakin besar tekanan yang diberikan. Lanjut, volume gas dalam suatu ruang tertutup sangat bergantung pada tekanan dan suhunya. Bila suhu dijaga konstan, maka tekanan yang diberikan akan memperkecil volume. Hal tersebut sesuai dengan hukum Boyle. Teman-teman, ada yang tahu gak sih apa itu hukum Boyle? Ya, tepat sekali. Hukum Boyle merupakan hukum pemuaian volume gas pada suhu tetap yang ditemukan oleh Robert Boyle. Bagaimana sih bunyi dari hukum Boyle? Nah, ini dia bunyi dari hukum Boyle. Apabila suhu gas yang ada di dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Sehingga untuk persamaan matematisnya yaitu PV sama dengan konstan, dimana artinya P1V1 sama dengan P2V2, dengan keterangan P merupakan tekanan gas dengan satuan Newton per meter kuadrat dan V sama dengan volume gas dengan satuan meter kubik. Teman-teman pasti pernah kan melihat botol dalam keadaan tertutup dimasukkan ke api.
Kemudian botol tersebut meledak. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, benar. Hal ini terjadi karena naiknya tekanan gas di dalam botol akibat kenaikan suhu. Dan hal tersebut sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Lalu, apa itu hukum Gay-Lussac? Bagaimana bunyi hukumnya? Bunyi dari hukum Gay-Lussac yaitu apabila volume gas yang berada di dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Sehingga berdasarkan hukum Gay-Lussac diperoleh 1. Pemanasan gas pada tekanan tetap atau isobarik. Volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlak gas, sehingga untuk persamaannya V per T sama dengan konstan. Kemudian yang kedua, pemanasan gas pada volume tetap atau isokorik. Tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlak gas, sehingga untuk persamaannya P per T sama dengan konstan. Dengan keterangan P merupakan tekanan gas dengan satuan Newton per meter kuadrat dan T sama dengan suhu mutlak gas dengan satuan Kelvin. Nah, apabila kedua hukum tersebut digabungkan, maka bunyi hukumnya menjadi jika volume gas diperkecil, maka tekanan gas tersebut membesar asalkan suhunya tetap. Atau jika volume gas diperbesar, maka tekanan mengecil. Maka dari persamaan hukum Boyle dan Gay-Lussac diperoleh persamaan PV per T sama dengan konstan. Nah, pada dasarnya persamaan tersebut merupakan persamaan dari gas ideal, yaitu PV per T sama dengan N dikali R atau PV sama dengan nRT. Dengan keterangan P merupakan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, T merupakan suhu mutlak gas dengan satuan Kelvin, V merupakan volume gas dengan satuan meter kubik, N merupakan jumlah mol gas, dan R merupakan konstanta gas, yaitu senilai 8,31 Joule per mol Kelvin. Persamaan tersebut dapat juga dinyatakan dengan PV per T sama dengan N dikali K atau PV sama dengan NKT. Dengan keterangan N besar merupakan jumlah partikel gas, K merupakan konstanta Boltzmann yang senilai 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Untuk jumlah mol gas dapat dihitung dengan persamaan N kecil sama dengan M kecil per M besar sama dengan N besar per N0. Dengan keterangan N kecil merupakan jumlah mol gas, kemudian M kecil merupakan massa gas, M besar merupakan massa relatif partikel gas, N besar merupakan jumlah partikel gas, N besar 0 merupakan bilangan Avogadro yang bernilai 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, sekarang teman-teman bisa mengetahui kalau persamaan hukum Boyle dan Gay-Lussac menghasilkan sebuah persamaan gas ideal atau nama lainnya itu persamaan gas ideal. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah dapat dipahami? Oke, selanjutnya penerapan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adakah dari teman-teman yang bisa menyebutkan? Ya, benar sekali. Tadi selama pembelajaran sudah beberapa contoh penerapan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac yang sudah kita bahas ya. Nah, ini dia untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide. Untuk penerapan dari hukum Boyle yang pertama ada pernapasan. Ketika menarik napas, paru-paru akan mengembang karena dipenuhi oleh udara. Hal itu menyebabkan volume naik, sedangkan tekanan turun dan begitu pun sebaliknya. Kemudian, penerapan hukum Boyle selanjutnya yaitu jarum suntik. Ketika plunger ditarik ke atas fluid, hal tersebut menyebabkan volume meningkat, sementara tekanannya menurun, sehingga menghasilkan ruang hampa. Selanjutnya, untuk penerapan dari hukum Gay-Lussac, yaitu diterapkan pada pressure cooker, di mana ketika temperatur panci dinaikkan, maka tekanan gas di dalamnya akan naik. Contoh penerapan dari hukum Gay-Lussac yang lainnya yaitu dalam kaleng soda atau minuman ringan yang populer dikenal, gas digunakan karena jumlah gas yang terlarut dalam cairan berbanding lurus dengan tekanan yang diberikan gas pada cairan. Karena soda adalah cairan yang menggunakan karbon dioksida, ketika kaleng dibuka, gas akan keluar dan karbon terlarut naik ke atas dan keluar, sehingga mengeluarkan suara. Oke, untuk menambah pengetahuan teman-teman terkait penerapan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari, silahkan teman-teman secara berkelompok mendiskusikan untuk mencari penerapan lain dari hukum Boyle dan Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hasilnya dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, next, biar pemahaman teman-teman makin bertambah tentang hukum Boyle dan Gay-Lussac atau persamaan keadaan gas, yuk kita bahas mengenai contoh soalnya. Nah, ini dia sudah terdapat contoh soalnya, yaitu diketahui
Pada awalnya, jumlah suatu gas ideal memiliki tekanan sejumlah P dan volume sejumlah V. Kemudian tekanan gas tersebut berubah menjadi 2 kali tekanan awal. Berapakah volume gas tersebut sekarang? Nah, mula-mula kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dalam soal. Di sini ada P1 atau tekanan awal yaitu P, kemudian volume awal yaitu V, kemudian untuk tekanan akhir atau P2 yaitu 2P. Nah, yang ditanyakan pada soal ini yaitu V2 atau volume akhir. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan persamaan hukum Boyle, yaitu PV sama dengan konstan, di mana untuk persamaannya P1V1 sama dengan P2V2. Nah, untuk P1 kita masukkan nilai P, V1 kita masukkan nilai V, kemudian untuk P2 kita masukkan nilai 2P, dan V2 yang ditanyakan. Jadi untuk P dengan 2P bisa kita coret untuk P-nya, jadi sisa V sama dengan 2V2. Nah, jadi V2 merupakan setengah dari V. Ya, ini bisa turun 1/2V sama dengan V2. Jadi volume gas tersebut sekarang menjadi setengah volume gas awal. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Pastinya dong, apalagi kalau teman-teman sudah menyimak materi pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya, agar kemampuan teman-teman bisa bertambah, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan atau latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan secara individu. Nah, itu dia. Untuk soal-soalnya bisa dilihat pada slide. Ya, silahkan teman-teman kerjakan. Dan sebagai tugas tambahan, teman-teman jangan lupa untuk merangkum materi pembelajaran kita pada kali ini ya. Nah, nanti silahkan kumpulkan pada link Google Form yang telah tersedia pada description box. Nah, selamat mengerjakan! Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir video kali ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar ilmu yang sudah kita pelajari dapat diserap dengan mudah. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Saya harap teman-teman dapat mengerti terkait materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang persamaan keadaan gas ideal atau hukum Boyle-Gay-Lussac. Tetap semangat untuk melanjutkan materi yang selanjutnya dan tetap jaga kesehatan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.